warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi pada bab berpikir komputasional, yakni pencarian sebagai bentuk presentasi pada mata pelajaran informatika. Selamat menonton. Mau tahu apa sih berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer, informatika. Melalui berpikir komputasional atau BK, kalian akan berlatih berpikir seperti ilmuwan informatika, bukan berpikir seperti komputer karena komputer adalah mesin. Kegiatan utama adalah BK ialah penyelesaian masalah untuk menurunkan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Ada 4 fondasi berpikir komputasional yang dikenal dalam ilmu informatika, yaitu abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pola yang sangat mendasar dan secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, abstraksi, yaitu menyarikan bagian penting dari sesuatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Yang kedua, algoritma, yaitu menuliskan otomatis solusi melalui berpikir algoritmik. Langkah-langkah yang turut untuk mencapai suatu tujuan solusi. Jika langkah yang runtut diberikan ke komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, kalian akan dapat memerintah komputer mengerjakan langkah tersebut. 3. Dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien, serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Persoalan yang sulit apalagi besar akan menjadi mudah jika diselesaikan sebagian secara sistemis. 4. Pengenalan pola persoalan, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Selanjutnya, pencarian. Apa itu mencari? Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, objek, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Masalah pencarian sangat umum ditemukan di dalam kehidupan, termasuk dalam dunia komputasi. Ketika melakukan suatu pencarian, kalian harus menemukan suatu benda atau objek yang memenuhi kriteria tertentu dari sekumpulan benda atau objek lain. Beberapa contoh dari masalah pencarian yang sering kalian temui ialah sebagai berikut. 1. Mencari buku dengan judul tertentu dan perpustakaan. 2. Mencari pakaian batik seragam kalian di lemari yang berisi semua pakaian yang kalian miliki. Yang ketiga, mencari dokumen atau web tertentu dengan mesin pencarian seperti Google. Nah, selanjutnya ialah praktik materi pencarian. Untuk memahami masalah pencarian, kita akan bermain tebak angka. Pada saat bermain, kita akan mencoba untuk memahami permainan tersebut dan mengidentifikasi aspek-aspek masalah pencarian pada permainan tersebut. Kita akan mencari strategi terbaik untuk menemukan angka yang dimiliki oleh teman kita dengan jumlah pengecekan sesedikit mungkin. Adapun skenario permainannya, yakni pada permainan ini, kita akan berpasangan dengan salah seorang teman kita. Kemudian teman kita akan memilih sebuah angka bilangan bulat antara 1 sampai 100 dan angka tersebut akan ia rahasiakan. Tugas kita ialah menemukan angka tersebut. Untuk menemukan angka tersebut, kita harus mengecek apakah angka tebakan kita ialah angka yang dimiliki oleh teman kita. Kita hanya bisa mengecek angka satu persatu dengan menyebutkan angka tebakan kita tersebut. Setiap kali kita menebak, teman kita harus menjawab satu dari 3 kemungkinan berikut. Yang pertama ialah benar apabila angka yang kita tebak sama dengan angka yang mereka miliki. Yang kedua ialah angka milikku lebih kecil apabila angka yang dimiliki oleh teman kalian lebih kecil daripada angka yang kita tebak. Yang ketiga ialah angka milikku lebih besar apabila angka yang dimiliki teman kalian lebih besar daripada angka yang telah kita tebak. Baik, untuk memahami konsep pencarian, di sini kami memberikan ilustrasi berupa permainan mencari angka. Lebih besar. 40 lebih besar. 100 lebih kecil. 53 lebih kecil. 50 benar. Itulah tadi video presentasi pada hasil belajar mata pelajaran informatika dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pengurutan merupakan suatu permasalahan klasik pada komputasi yang dilakukan untuk mengatur agar satu kelompok benda, objek atau entitas diletakkan mengikuti aturan tertentu. Urutan yang paling sederhana, misalnya mengurutkan angka secara terurut, menaik atau menurun. Biasanya masalah pengurutan terdiri atas sekumpulan objek yang disusun secara acak yang harus diurutkan. Setelah itu, secara sistematis, posisi objek diperbaiki dengan melakukan pertukaran posisi dua buah objek secara terus-menerus hingga semua posisi objek benar. Terdapat dua langkah penting dalam melakukan sebuah pengurutan. Langkah pertama ialah melakukan pembandingan. Untuk melakukan pengurutan dipastikan ada dua buah nilai yang dibandingkan. Pembandingan ini akan menghasilkan bilangan yang lebih besar dari, lebih kecil dari, atau memiliki nilai sama dengan sebuah bilangan lainnya. Langkah kedua ialah melakukan penempatan bilangan. Setelah melakukan pembandingan, penempatan bilangan ini dilakukan setelah didapatkan bilangan lebih besar atau lebih kecil, bergantung pada pengurutan yang digunakan. Terdapat beberapa teknik algoritma melakukan pengurutan seperti bubble sort, selection sort, Insertion sort adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list daftar objek. Sesuai namanya, insertion mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen hingga semua elemen menjadi list yang terurut. Misalnya, dalam kasus mengurutkan elemen list yang dari yang terkecil hingga terbesar atau ascending. Tahap pertama ialah ketika akan membaca suatu elemen dengan elemen yang berdekatan. Apabila elemen yang berdekatan dengan elemen saat ini lebih kecil, elemen yang lebih kecil akan ditukar dengan elemen yang lebih besar dan dibandingkan kembali dengan elemen-elemen sebelumnya sesuai elemen sebelumnya yang sudah terurut. Apabila elemen saat ini sudah lebih besar dari elemen sebelumnya, iterasi berhenti. Hal ini dijalankan satu persatu hingga semua list menjadi terurut. Selection sort. Selection sort merupakan algoritma pengurutan yang juga cukup sederhana. Dengan algoritma, menyeleksi bilangan terkecil atau terbesar, bergantung pada urut naik atau turun, dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keterurutannya. Algoritma ini membagi daftar bilangan menjadi dua bagian, yaitu bagian terurut dan bagian yang belum terurut. Bagian yang terurut di sebelah kiri dan bagian yang belum terurut di sebelah kanan. Awalnya, semua elemen bilangan dalam daftar ialah bagian yang belum terurut dan bagian yang terurut kosong. Berikut langkah-langkah yang terdapat pada algoritma selection sort. Yang pertama, cari bilangan terkecil yang ada pada bagian belum terurut. Yang kedua, tukar bilangan tersebut dengan bilangan pertama bagian belum terurut, lalu masukkan ke bagian terurut. Lalu, yang ketiga, langkah 1 dan 2 sampai bagian yang belum terurut habis. Dalam dunia komputasi atau informatika, terkadang kita perlu untuk menyimpan data atau objek dalam suatu urutan tertentu untuk kemudian atau sewaktu-waktu diambil, dikeluarkan kembali, mungkin untuk diproses lebih lanjut atau untuk tujuan-tujuan lain. Ada dua cara utama kita dapat melakukan penyimpanan ini. Yang pertama ialah antrian. Pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa sebuah antrean, sehingga objek yang pertama atau lebih dulu datang juga akan lebih dulu keluar atau selesai, layaknya sebuah antrian di loket, pintu masuk, dan lain-lain. Prinsip ini disebut prinsip first in, first out atau FIFO. Dalam sebuah antrian orang, misalnya, jelas orang yang pertama datang akan berada di depan antrian dan harus menjadi yang pertama yang mendapat pelayanan. Yang kedua ialah tumpukan atau stack. Pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan, misal tumpukan piring. Dengan demikian, objek yang pertama lebih dulu disimpan justru akan menjadi yang terakhir keluar.
Prinsip ini disebut juga last in first out atau LIFO. Dalam tumpukan piring misalnya, piring pertama yang diletakkan akan berada di posisi paling bawah, dan jika kita ambil piring satu persatu dari tumpukan itu, tentunya piring yang berada di posisi paling bawah tersebut akan menjadi yang terakhir diambil. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia informatika, kedua konsep urutan penyimpanan data tersebut memiliki peran dan kegunaan masing-masing. Ada permasalahan-permasalahan atau situasi di mana antrian atau FIFO lebih cocok digunakan. Sebaliknya, ada juga permasalahan-permasalahan di mana tumpukan atau LIFO lebih tepat untuk diterapkan. Itulah tadi video presentasi paling hasil belajar mata pelajaran informatika dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.